وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita lanjutkan kajian kitab Meraih Berkah Ramadan karya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Dan ini masih di masalah tadabbur Al-Quran, memahami dan merenungi Al-Quran, yang mana itu adalah salah satu penyebab kebahagiaan seorang hamba Allah di dunia dan juga di akhirat. Karena dengan tadabbur Al-Quran, apa-apa yang di hati dari kegundahan, kesulitan, kebingungan, kesedihan, dan beragam penyakit hati itu bisa tersembuhkan biiznillah ta'ala. Dan juga orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, mereka akan merasa diberikan arahan dan cahaya menuju Allah taala di kehidupan dunia ini dengan mentadabburi Al-Qur'an, karena padanya ada rambu-rambu dan juga arahan yang menenangkan biiznillah taala. Maka dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, andaikan orang-orang itu mau merenungkan Al-Quran, niscaya Al-Quran akan menunjukkan mereka pada semua kebaikan, mengingatkan mereka dari segala hal buruk, dan hati mereka pun tentunya akan dipenuhi keimanan dan keyakinan. Juga pasti mengantarkan mereka kepada puncak tujuan dan karunia yang paling mahal, serta akan menjelaskan jalan yang mengantarkan kepada Allah dan surganya. Juga menerangkan hal-hal menyempurnakan dan perkara-perkara yang merusak. Jadi dua kontradiksi ini akan diterangkan, disebutkan dalam Al-Quran. Siratul Mustaqim disebutkan, dan juga Siratul, yaitu Ashabil Jahim, juga disebutkan. Juga Al-Quran menjelaskan jalan menuju azab neraka berikut segala sesuatu yang harus diwaspadai. Kita sebagai orang tua, ketika anak sudah mulai besar, mulai menuju remaja, atau anak kuliah, atau anak sudah melanjutkan gerbang pernikahan, kita mungkin telah mengalami banyak peristiwa dan hal dalam berkehidupan. Kita akan mewanti-wanti anak-anak kita agar selalu waspada, selalu hati-hati dalam hidup. Kemudian disebutkan banyak hal, wejangan-wejangan orang tua ya sebagai orang tua. Tapi ketahuilah bahwasanya tidak ada wejangan tentang kehati-hatian dan kewaspadaan dalam hidup ini kecuali yang lebih afdal dia di Al-Quran. Rata-rata kita dari logika atau pengalaman kita. Coba kalau kita banyak-banyak melihat bagaimana di Al-Quran, dari sejarah-sejarah kaum yang telah berlalu, kemudian kita memberikan warning, ya, wanti-wanti kepada anak-anak kita, yang di dalamnya ada penyebutan ayat-ayat Al-Quran atau intisari dari beberapa makna dari ayat Al-Quran, maka ini jauh lebih signifikan. Karena
warning yang disebutkan dalam Al-Quran itu semua bukan hanya tentang dunia, melainkan tujuannya adalah keselamatan akhirat. Sementara wanti-wanti atau nasihat dan wejangan yang disampaikan orang tua dengan logika mereka biasanya itu hanya tentang dunia saja. Hati-hati di jalan, hati-hati misalnya kalau ada orang asing ngasih permen jangan mau, dan seterusnya. Ya, nasihat-nasihat seperti itu. Namun juga Anda dapatkan ikhwan di lingkungan kita ini, ikhwan, di lingkungan kita, yaitu di wahana sebenarnya. Karena Anda belum merasakan di beberapa tempat. Mungkin dari kalangan awamnya yang mungkin jarang ke masjid atau jarang kajian ya. Banyak dari kita nih, maksudnya kita di sini umum ya, tidak berani menasihati anak sendiri kadang-kadang, dan lebih memenangkan anak sendiri walaupun firasat kita tahu anak kita yang salah. Ketika ada sesuatu misalnya anak tetangga ya, itu seolah-olah anak kita yang benar, padahal kita bisa tahu bahwasanya anak kita yang salah. Dan kita seperti jangan sampai anak kita minta maaf walaupun dia yang salah. Harus anak tetangga yang minta maaf atau anak tetangga yang salah. Framing ya, kita harus kemudian terutama ummahat, terutama ibu-ibu yang harus betul-betul dinasihat oleh suami-suami mereka. Ya. Walaupun di mana-mana sih ibu-ibu emang di mana-mana begitu. Kadang ketika anaknya bersalah tapi enggak mau dilabeli salah, maka ibu-ibu ini mulai ngumpulin massa untuk apa? Untuk memframing bahwasanya anaknya enggak bersalah, anaknya fulan yang salah, orang tua fulan yang salah dan seterusnya. Karakter seperti ini itu yang banyak sebenarnya di masyarakat, terutama ummahat. Kita harus tahu bagaimana orang-orang yang mudah untuk mengumbar kesalahan orang lain di publik itu justru boleh jadi dialah pelakunya. Kita sudah punya pengalaman orang yang pertama kali mencium bau kentut dan menyuarakan kok bau kentut ini, biasanya dialah pelakunya. Itu supaya apa? Supaya mencari zona aman dan dilihat orang-orang bahwasanya dia bukan dia yang bersalah. Dan juga selain itu, anak-anak sendiri aja nggak mau diarahin karena pengennya anaknya yang benar. Tapi di sisi lain, yang juga anak lihat juga mungkin juga kesalahan kita masing-masing, termasuk anak juga mungkin. Kita juga tidak berani untuk memberikan nasihat pada anak orang lain karena ini anak orang. Karena ini anak orang. Dan saya enggak mau berurusan sama bapaknya, ibunya. Subhanallah, padahal ini anak muslim. Wah, emang anak orang betul, anak saudara kita, anak sahabat kita, anak teman kita, anak tetangga kita dan seterusnya. Kita enggak berani mengeluarkan sepatah kata pun untuk memberikan warning, jangan seperti itu, jangan begini. Tidak boleh melakukan ini. Tidak boleh kalam seperti ini, tidak boleh ucapan seperti ini. Ya. Nah, lebih-lebih ketika ada orang tuanya juga gitu. Seakan seolah kalau kita memberikan nasihat dan arahan dengan bahasa yang standar normal seperti melangkahi orang tuanya, maka ini tidak salah sebenarnya kita menasihati anak ini walaupun ada orang tuanya. Nah, kalau kita diamkan terus-menerus apapun itu anak-anak ini, ya, yang suka nonjok lah, yang suka nendang lah, yang suka berkata kasar atau jorok, kita biarkan dengan alasan itu biar urusan orang tuanya. Berarti ini menunjukkan kecemburuan kita itu sangat minim. Ghairah namanya, kecemburuan sangat minim. Kecemburuan beragama maksudnya. Dan kecemburuan beragama yang minim itu menunjukkan
Kita tuh hanya nyari aman di dunia, namun tidak meninjau bagaimana di akhirat kita akan ditanya kenapa kita tidak menasihati selagi kita sempat. Ini baru anak kecil yang kita itu nggak berani nasihatin dia, apalagi kalau sesama tetangga. Kadang-kadang kita nggak berani kemudian. Ya, maka arahan-arahan kalau kita lihat bagaimana para nabi di Al-Quran, ya, Nabi Musa alaihissalam saking cemburunya melihat sesuatu yang zahir baginya itu kemunkaran sampai beberapa kali protes dan mengkritik Nabi Khadir. Padahal sudah ada deal dan perjanjian sebelumnya agar jangan nanya apa-apa yang saya lakukan kenapa. Saking apa? Saking para nabi itu punya gairah yang tinggi, semangat dan kecemburuan beragama yang tinggi. Ya. Maka coba kita hasratkan dan beranikan aja. Kalau emang anak kita salah, maka kita kan ini salah, nggak boleh seperti itu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Kalau dikatakan oleh para psikolog untuk anak-anak itu jangan ngomong jangan. Ya, kalau kita katakan wahai psikolog, antum pun sekarang sedang ngomong jangan ke kami. Jangan ngomong jangan, antum pun janganin kami. Ya. Kemudian Luqman al-Hakim ketika di surat Luqman, jangan pertamanya adalah jangan, makanya disebut jangan. Jangan. Nah, kan gitu, jangan. La tusyrik billah. Jangan berbuat syirik pada Allah. Ya. Kemudian juga jangan dari Luqman kepada anaknya. Salat, wa'mur bil ma'ruf wanhi 'anil munkar. Perintahkan hal yang ma'ruf dan laranglah hal yang munkar. Ya itulah. Sampai anak-anak saja yang belum baligh itu Luqman mewasiatkan memberikan wejangan mau'izah agar tunaikan yang ma'ruf, yaitu sama temannya ada hal yang ma'ruf, ayo kita lakukan bareng-bareng. Wanha 'anil munkar, cegahlah kemunkaran. Itu baru anak-anak aja disuruh cegah kemunkaran kalau itu ada pada temanmu. Itu anak-anak. Ini arahan Al-Qur'an kepada anak-anak. Ya. Coba kalau misal kita di TSP Muslimin ini kita lihat ada seorang anak yang bisa dia ngomong ke temannya, enggak boleh gitu. Enggak boleh mukul-mukul. Coba kalau ada anak seperti berarti ini biasanya arahan dari orang tuanya agar kamu nasihatin teman kamu kok mukul-mukul gitu. Ya. Kan rata-rata kalau anak-anak biasanya kalau ada kemunkaran hanya cukup melapor orang tuanya. Satu, itu masih mending lah ya. Yang kedua, ada yang justru hanya diam melihat kemungkaran padahal dia tahu itu keburukan. Yang ketiga, yang evil, yang buruk, yaitu malah justru ngomporin supaya kemungkaran itu makin besar. Ini semua kembali ke bagaimana wejangan orang tua pada anak-anak ini. Dan mungkin kita punya daftar nama-nama tetangga atau nama-nama anak tetangga yang memang notorious, terkenal akan buruknya, terkenal akan ini, kita punya masing-masing. Itu dilihat gimana orang tuanya, dan rata-rata yang anak-anaknya itu benar belingsakan, bisa kita dapatkan orang tuanya rata-rata enggak ke masjid, beneran. Itu di mana-mana, bukan di wahana, di mana-mana. Ketika orang tua tidak memahami arahan Al-Quran, anak tidak diberikan pemahaman dan arahan Al-Quran, ya jadinya ya berantakan sebenarnya. Berantakan. Ya. Kemudian juga arahan dari Al-Quran juga terhadap anak-anak kita. Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Maka jangan berjalan itu khaddaka linnas wala tusa'ir khaddaka linnas, itu kayak gini wajahnya itu seperti orang nantang. Wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan kamu jalan di muka bumi dengan sombong misalnya. Maka anak-anak yang dididik misalnya
Kamu kalau misalnya ada macam-macam sama kamu, bilang bapak kamu tuh ini, bapak kamu tuh ini, ibu kamu tuh ini, orang tua kakek kamu gini, naik moyang. Ini sebenarnya nggak benar. Karena kita dilarang untuk iftikhar bil ansab, yaitu berbangga dengan nasab, kemudian sombong berjalan karena saya anaknya fulan, saya adalah, nggak boleh seperti itu. Ya. Dan kalau kita perhatikan, kalau anak-anak ini dibiarkan mereka itu, atau bahkan dididik, mereka itu kemana-mana selalu berjalan di atas kesombongan atau di atas kejumawaan siapa bawa mereka. Ini anak nggak punya apa-apa selain apa? Selain bergantung pada orang tuanya. Ya, makanya ini bukan arahan yang baik. Padahal kata Allah Azza wa Jalla, Luqman aja bilang jangan sombong, jangan berjalan di atas muka bumi dengan marah. Marah itu adalah kebanggaan. Kebanggaan di sini bukan karena saya punya piala, bisa juga karena itu, tapi biasanya bukan apa nasab, karena kekayaan, karena apa. Ini arahan Al-Quran tentang tarbiyah, bahkan ini tentang sosiologi juga semuanya. Tentang sosiologi, tentang kemaslahatan bermasyarakat. Maka Al-Quran ini penting. Seandainya kita mengetahui arahan-arahan dalam Al-Quran tentang kekeluargaan, tentang bertetanggaan, persahabatan dan seterusnya, maka kita akan dapatkan arahan Al-Quran itu arahan yang terbaik. Bukan semata-mata arahan ala versi kita saja dengan logika kita atau pengalaman kita. Kemudian kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, mereka juga pasti akan dapat mengenal Allah Ta'ala Rabbul Alamin, berikut sifat rububiyah Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Serta kalau kita itu sering merenungkan Al-Quran, kita akan diberi rasa rindu untuk meraih banyak pahala. Kita akan dibuat rindu meraih banyak pahala melimpah. Dan ditanamkan rasa takut dari azab yang menghinakan. Karena emang dalam Al-Quran itu kalau kita lihat, banyak sekali di setiap juz itu selalu ada tentang pahala yang Allah berikan pada orang beriman, orang soleh. Azab yang Allah berikan kepada orang yang bermaksiat atau yang durhaka, yang kufur, yang syirik. Itu berulang, berpuluh-puluh kali berulang itu. Kalau kita betul-betul dalami. Jadi kalau misalnya kita tuh merasa hidup ini hampa, manusia itu adalah makhluk yang membutuhkan reward, membutuhkan feedback. Sehingga kalau apa-apa itu manusia akan berpikir, apa keuntungan saya melakukan ini? Apa kerugian saya melakukan itu? Nah, sehingga ketika kita itu ngelakuin apa-apa terus ngerasa empty, hambar, berarti emang gak ada target yang kita kejar. Gak ada target yang kita kejar. Nah terus kita butuh apa? Kita butuh arahan dari Al-Quran. Ternyata Al-Quran mengarahkan apa? Targetkan akhirat. Targetkan akhirat. Bedakan antara orang yang rutin sholat di masjid karena memang dia targetnya adalah cari pahala dan cari ampunan atas dosa-dosa yang berlalu, dibandingkan dengan ke masjid karena ya karena orang-orang ke masjid, ya udah saya ke masjid. Itu wallah jauh berbeda. Karena apa? Karena orang yang ke masjid ada target, ada keinginan ridha Allah, ampunan Allah, pahala dari Allah, keselamatan di akhirat, rezeki dari Allah. Maka di hatinya tuh dengan penuh harapannya akan hidup itu ibadahnya salat berjamaah. Tapi nanti misalnya Ramadan, ketika antum i'tikaf, apa target antum? Kalau target antum cuman ya saya bisa seru aja gitu kita i'tikaf, subhanallah, seru apanya gitu loh. Kalau cuman target duniawi atau daripada saya gabut mendingan ikutan ada bagusnya juga tetap ikutan, cuman jauh berbeda dengan orang yang dia tuh ada yang diinginkan, sesuatu yang dalam namun tinggi pencapaiannya, yaitu ridha Allah, ampunan Allah, ganjaran dari Allah,
ketenangan hati. Itu yang dia cari dari i'tikaf dia. Maka akan hidup amalnya itu. Karena ada tujuan. Karena orang kalau misalnya melakukan sesuatu dan dia tidak tahu rewardnya, tidak yakin ada ganjaran, tidak ada feedbacknya, tidak ada, maka akan flat aja gitu, hambar aja. Hambar. Ketika seseorang bepergian dengan ada tujuan, maka dia akan mencari arah menuju tujuan itu. Tapi ketika seseorang bepergian tanpa tujuan, maka dia akan berputar aja, nanti akan balik ke rumah dan dia tidak akan dapat apa-apa selain bensin yang semakin sedikit, tenaga yang semakin terkuras, dan dia nggak dapat apa-apa. Maka Al-Quran itu mendidik kita untuk memiliki rasa rindu untuk meraih banyak pahala melimpah dan tidak ditanamkan kemudian rasa takut dari azab yang menghinakan. Kalimat Allah amma ala qulubin aqfaluha, ataukah hati itu ada kuncinya? Artinya hati-hati mereka itu telah terkunci karena mereka telah berpaling, lalai dan menentang Al-Quran. Hati mereka pun dikunci sehingga kebaikan sama sekali tidak bisa memasukinya. Dan inilah realita dari orang-orang yang tidak mentadabburi Al-Quran, qalbunya terkunci. Qalbunya terkunci. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau berkata, Al-Quranul Karim ini penuh keberkahan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatih. Kitab yang diturunkan kepadamu, yang kitab ini diberkahi agar kalian mentadaburi ayat-ayatnya. Jadi seorang hamba diberi ganjaran pahala atas ayat yang dia baca. Baik ia memahami maknanya ataukah tidak, itu dapat pahala dia baca, walaupun nggak paham. Jadi jangan merasa minder, saya nggak paham maknanya, udah saya nggak baca Al-Quran deh. Lah ini salah. Baca walaupun nggak paham. I'tikaf baca Al-Quran tetap baca walaupun nggak paham. Syukur-syukur baca juga tafsirnya di beberapa ayat, baca tafsirnya. Tapi untuk bacaan sampai dalam satu malam i'tikaf berhasil mengkhatamkan 2 kali misalnya, bukan menghafalkan 2 juz misalnya, maka itu ganjaran besar banget. Iya, dia paham atau tidak dapat pahala. Namun yang paham dan mentadaburinya itu lebih melejit lagi pahalanya, karena masuk ke kalbunya. Hanya saja tidak sepantasnya seorang hamba membaca ayat-ayat yang diharuskan untuk diamalkan, namun ia sendiri justru tidak paham maknanya. Itu kurang pantas, walaupun tetap berpahala. Andai ada orang yang ingin mengilmui ilmu pengobatan misal ilmu pengobatan, lalu mempelajari buku-buku medis, maka ia tidak mungkin mendapatkan faedah sampai ia faham maknanya dan gamblang baginya. Bahkan ia akan mengerahkan segala daya untuk dapat memahami makna-makna di buku tersebut demi untuk dapat mempraktekannya. Itu. Ya, jadi nggak mungkin orang misalnya tujuan saya apa? Pengen mengilmui sains, pengen mempelajari sains. Ya, kenapa mempelajari sains? Ya, saya cuma pengen mengetahui sains bidang apa dulu. Misalnya saya pengen sains bidang botanikal atau tentang tanaman, pertanian, agriculture, atau ya pohon-pohonan dan tanaman dan seterusnya. Oke. Lalu kemudian gimana caranya kita mengilmui ilmu tentang scientific atau ilmu sains tentang tumbuhan ini? Ya belajar. Oke. Mulai browsing internet, kemudian mulai membuka beberapa website tentang sains dan mencari-cari jurnal. Ada beberapa website itu isinya ribuan bahkan puluhan ribu jurnal scientist. Lalu dia pilih plants atau tumbuhan, dia baca jurnal-jurnal itu. Tapi itu jurnal semuanya berbahasa Inggris. Semuanya berbahasa Inggris. Lalu dia ya udah baca aja walaupun nggak paham, yang penting saya baca. Oke, kira-kira bakal jadi ilmuwan nggak? Wallahi nggak mungkin. Jangan sampai level ilmuwan.
Ditanya aja apa yang dia baca, bingung dia. Nggak paham saya nggak paham bahasa Inggris. Tapi kenapa nggak cari terjemahannya? Padahal di Google Chrome itu tinggal diklik terjemahkan halaman ini ke Indonesia. Gampang diterjemahkan. Sekarang teknologi AI itu Masya Allah. Tapi harusnya bisa paham. Nah sekarang itu yang ilmu umum. Maka orang pikir antum nggak bakal bisa jadi ilmuwan karena paham aja enggak. Ya. Tapi kita memang nggak harus jadi ustadz untuk paham Al-Quran. Tapi Al-Quran ini Allah Ta'ala sudah katakan liyadabbaru ayati, agar mereka manusia untuk memahami mentadabburi Al-Quran, menunjukkan bahwa Al-Quran ini bisa dipahami. Walaupun orang awam sekalipun derajat dari ayat ke ayat itu beda-beda. Ada yang lebih sulit dipahami, ada yang harus berulang-ulang dipahamkan, ada yang mudah dipahami. Ya, tapi insya Allah semua bisa paham. Semua bisa paham loh. Ini kan hudal linnas, petunjuk untuk seluruh manusia sebenarnya. Kalau memang ini untuk seluruh manusia petunjuk, berarti ini understandable, yaitu bisa dipahami oleh siapapun. Bahkan oleh orang yang tidak bisa berbahasa Arab, bisa dipahami dengan apa? Melihat translate, terjemahan dan juga tafsirannya yang diterjemahkan. Itu bisa. Kitab-kitab tafsir itu sudah bejibun, Pak. Kita itu dicetak kitab tafsir ini. Banyak terjemahan tafsir. Dari yang mudah sampai agak menengah. Banyak. Tinggal kita mau membukanya atau beli atau baca apa enggak, gitu kan. Lantas bagaimana menurutmu terhadap Al-Quran, kitab suci Allah yang padanya terdapat obat bagi penyakit hati sekaligus nasihat bagi umat manusia. Lantas ada seorang hendak membacanya tanpa mentadabburinya, tanpa memahami makna-makna, tanda tanya. Ya. Oleh karena inilah para sahabat dahulu radhiyallahu anhum tidak melewati 10 ayat sampai mereka mempelajari kandungan dari ayat-ayat tersebut. Jadi ketika dapat 10 ayat, mereka pelajari makna dan kandungannya, keilmuan dan pengamalannya, itu baru mereka hafalkan itu. Jadi seseorang tetap mendapatkan pahala dan ganjaran atas ayat Al-Quran yang dia baca, baik dia faham atau tidak. Hanya saja hendaklah ia mengerahkan segala kemampuannya demi memahami makna-maknanya. Dan harusnya ia mendapati makna tersebut dari kitab-kitab para rujukan ulama, kitab-kitab para ulama yang kredibel seperti Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, Tafsir Ibnu Katsir dan selainnya. Taib. Kemudian ini kita dikata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kemudian beberapa faedah dari mentadabburi Al-Quran. Pertama, faedah mentadabburi Al-Quran. Pertama, mengenal Allah. Sebenarnya ini paling awal dari faedah mentadabburi Al-Quran, mengenal Allah. Kalimat ma'rifatullah, mengenal Allah. Kalau kata Ibnu Qayyim rahimahullah di kitab Al-Fawaid, ma'rifatullah itu kan ada dua cara. Mengenal Allah ada dua cara, yaitu mengenal ayat kauniyah dan yang kedua mengenal ayat syar'iyah. Mengenal ayat kauniyah itu mengenal tanda-tanda kekuasaan Allah dari segi penciptaan makhluk. Jadi antum melihat sesuatu dari kejadian atau peristiwa atau kenyataan atau yang tampak bagi antum, kemudian antum kenal ini semua adalah ciptaan Allah dan takdir Allah, maka ini mengenal Allah Ta'ala. Ada pertama datang ke Muhsini atau datang ke wahana ini mendapatkan mata air yang berlimpah, Masya Allah dulu. Dari arah situ kemudian air berlimpah sampai depan Blok T ini. Ya, itu kan becek dulunya. Kalau yang sana emang udah kayaknya sampai kapanpun becek kayak kalau yang sana tuh ya. Ini kan dulu kan becek banget di depan ini. Ya. Dan sampai solusinya apa bingung warga. Tapi di sisi lain Masya Allah ini air melimpah, ini Bekasi loh, Bekasi yang banyak orang bilang ini tempat paling panas. Ya. Tapi ternyata air melimpah ya. Subhanallah. Jernih lagi. Ya, jernih zahirnya, cuman rasanya agak-agak mungkin. Tapi coba lihat di sini, kalau kita kembalikan ke ini ciptaan Allah Ta'ala, ini kok bisa seperti ini, bahkan ada ikan-ikannya gitu loh. Ya subhanallah.
Ini mengenal ayat Allah secara kesemestaan. Ma'rifat al-ayat al-kauniyah. Ma'rifatullah dengan ayat kauniyah. Ini satu. Sehingga tumbuh di hati kita iman. Oke, dalam Al-Quran berkali-kali Allah Ta'ala sebutkan tentang alam semesta. Berkali-kali Allah Ta'ala menyebutkan Allah pencipta langit dan bumi. Allah menciptakan ini, menciptakan itu bukan buat anak-anak saja. Buat kita semua. Sama misalnya kita bilang ke anak-anak, nak, yang menciptakan langit itu Allah. Oh gitu kata anak. Oke, anak yang masih kecil, oke, dia hanya mengetahui lafal dan makna, selesai. Tapi orang dewasa kayak kita, yang menciptakan langit itu Allah. Itu udah kita tahu sejak kecil. Sekarang apakah hanya kayak gitu doang yang kita dapatkan gitu? Melainkan harusnya ada apa? Dengan kita tahu yang menciptakan langit itu Allah, kita dalamin makna ini bahwasanya ketika Allah Ta'ala menciptakan langit, maka Allah mengetahui segalanya, Allah melihat segala sesuatu, Allah Ta'ala maha indah ciptaannya, dan seterusnya. Banyak hal-hal yang bisa kita explore dari hal tersebut, dari Allah, dari kenyataan Allah Ta'ala menciptakan ini dan itu. Dan juga segala makhluk yang ada di muka bumi ini. Ini wahana ini termasuk tempat yang banyak sekali makhluk-makhluk Allah yang pantas untuk kita renungkan diri kita, renungkan penciptaannya sehingga membuat kita semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk tempat yang sangat kaya akan faunanya. Ya, dibandingkan dengan beberapa daerah Bekasi lah. Dengan fauna, dengan floranya, ya, atau dengan tumbuhan-tumbuhannya. Karena kan di sini tahun berapa Pak? Waktu pertama kali di sini, antum ingat dulu waktu awal-awal ini masjid ini ada pengajian pertama kali, waktu itu kajian tematik duha. Udah ada belum waktu itu antum? Belum ada. Tahun 2017. Pak Fajar, udah Pak Fajar? Tapi masih ingat waktu itu? Waktu ngumpul semua orang-orang, terus Pak RT ini semua kan ada sini bapak-bapak ya. 2017 Pak Fajar. Ya sekitar itu. Dan setelah itu dalam beberapa waktu kan Anda sempat rutin di sore hari beberapa bulan kajian sore di sini. Itu Anda lewat ya, lewat ini. Ya, pokoknya dari daerah kampung, dari daerah Anda datang dari daerah Cilangkap ya, berarti dari Jatisampurna ke sini gitulah. Masuk ini kok kayak bukan di Bekasi gitu, kayak beneran orang Jakarta gitu. Kemari ngelihat daerahnya masuk dari jalan kampung sawah itu kemari, itu kayak bukan desa, kayak bukan Bekasi, kayak bukan Jakarta gitu. Karena kita kenalnya Bekasi itu Jalan Rehan Kam, kemudian Kalimalang, kayak gitu-gitulah yang menuju kota lah. Tapi kalau Keranggan bagian pedalaman di sini gitu kan, itu udah kayak bukan Bekasi gitu. Nah, apalagi kalau kita misalnya Bagol atas, terus kan di atas itu nanti ada pertigaan yang lurus ke Perigading, yang kanan ke Wibah Mukti. Itu tuh auranya itu aura-aura desa banget. Bagol ini auranya aura desa banget. Ya. Belum lagi di sana pemancingan itu kan sampai Puri apa sih? Perigading itu kan sawah dan seterusnya sampai sana. Itu Masya Allah itu. Jadi tempat ini Masya Allah, dan memang dulu kan rawa. Dulu ketika 2017 ya Pak ya, ada rutin juga 2017-2018 di sini. Kan depan ini belum ada nih, blok-blok V aja itu apa coba, dulu kan sapi-sapi kalau nggak salah ya Pak ya Pak Fajar. Sampah ya, tapi ada sapi-sapi juga nggak salah. Binatang sapi atau apa ya? Iya dulunya gitu. Terus air doang tuh bawah itu. Di jalan tuh air doang isinya. Anak kalau lewat itu, tapi air jernih nih, Masya Allah. Terus bambu-bambu. Anak nggak tahu kalau ternyata 8 tahun kemudian ada toko seblak di situ. Ya,
Itu kan dulu kan rawa sampah dulunya itu. Makanya teman-teman yang tinggal di situ jangan sombong, karena dulu tuh tempat sampah gitu. Nah, tapi tetap asli, tetap enak, tetap masya Allah, nikmat gitu di situ apa suasananya, masya Allah. Ini mengetahui ayat apa? Kauniyah, Allah menciptakan, Allah mengenal Allah Taala dengan semua ini, perubahan-perubahan yang terjadi. Yang kalau orang kesini, orang Jakarta kesini itu ini kok kayak bukan Jakarta. Ana pernah ngajak ibu anak kesini, dan itu tahun kemarin, ana ajak kesini. Ibu anak kan dari Jakarta, anak dari Kalibata aslinya. Maka loh, ini kok tempat kayak gini ya gitu. Masih ada tempat kayak gini di Bekasi gitu. Udah kayak di kampung, kayak bukan Bekasi gitu, subhanallah. Ini kalau kita dalamin ternyata sih ada pohonnya banyak, binatang kodok banyak, ini banyak, itu banyak. Maka kita dapatkan subhanallah, ini kita bisa mentadaburi ayat Allah Ta'ala, tafakur ayat kauniyah. Antum dari sini ke sana seret, ya. Itu banyak pohon, sana sedikit ada monyet, mungkin. Maksudnya 2 monyet yang ada monyet masih enggak tahu masih ada apa enggak tuh, anak udah enggak lewat situ lagi. Ya, masya Allah. Bahkan sampai di Indomaret aja ya kan. Ada Indomaret di sini kan, kemudian di pertigaan sebelum Indomaret itu kan belok kiri menuju Indomaret ada semacam pos kecil atau apa gitu. Itu ada semacam got. Anak kadang-kadang mampir ke got itu, ngapain coba? Cuman pengen lihat kecebong doang. Yang itu membuat anak alhamdulillah mengingat Allah Azza wa Jalla dengan ya Allah, ini anak-anak kecebong dan ikan-ikan kecil, ikan cere di got yang tergenang banyak dan jernih, subhanallah. Ana dulu waktu di Jakarta ya, waktu masih kecil di Jakarta, ketika SD di Kalibata Rawajati, itu kan udah mulai, walaupun nggak sekarang padat banget, dulu got-got udah mulai kotor gitu. Ana sampai berharap kepada Allah, pengen gitu nanti sekolah SMP di tempat yang banyak air jernih terus banyak ikan-ikan. Terus Allah kabulkan sampai ke pesantren Al-Irsyad, di kaki Gunung Merbabu ada banyak air jernih walaupun ikan-ikannya mungkin ikan kecil. Tapi masya Allah terkabulkan, alhamdulillah. Kemudian setelah lulus lulus pesantren, ana berharap pada Allah supaya bisa ngabdi ngajar di tempat yang pedalaman yang banyak tumbuhan liar dan banyak satwa liar, dan ternyata benar dikasih sama Allah. Kemudian di Kalimantan, Pontianak pedalamannya, alhamdulillah tahun 2005. Nah, kemudian melanjutkan kehidupan sampai suatu ketika ana berharap semoga suatu saat ana punya bertempat tinggal di daerah yang banyak rimbunan pohon, ada sungainya, ada ini. Allah kasih kemudian di sini, masya Allah ya. Alhamdulillah dikabulin terus tuh soal ayat kauniyah ini. Dikasih. Siapa yang menyangka dulu sekitar 2017 ketika anak kesini, ternyata suatu saat anak akan tinggal di sini. Subhanallah. Ini kalau kita lihat kronologi kehidupan kita jemaah, antum juga dulunya bukan orang sini. Dulu di mana? Sekarang ditempatkan di sini. Coba kronologi ini perhatikan bahwasanya Allah Ta'ala lah yang meletakkan antum di sini gitu. Dan ini merupakan iman. Mengenal Allah. Kalau kita mentadaburi Al-Quran, kita melihat bagaimana wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kalian apakah kalian tidak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah pada diri kalian? Nah, ini ma'rifatullah dengan ayat kauniyah. Kedua, mengenal Allah dengan ayat syari'iyah, yaitu mentadaburi ayat-ayat Allah di Al-Quran, bahkan hukum-hukum Allah. Mengenal Allah itu bukan mengenal Allah Ta'ala itu selain mengenal tauhid rububiyah tentang nama dan sifat Allah, juga mengenal keberhakan Allah sebagai yang disembah, juga mengenal hukum-hukum Allah. Makanya mengenal hukum-hukum fikih itu termasuk bagian dari tauhid sebenarnya. Mengenal hukum-hukum Allah itu termasuk bagian dari tauhid. Bagian dari bertauhid pada Allah, karena kita mengenal hukum Allah, yaitu apa yang Allah Ta'ala vonis dari hukum ini, bagaimana syariat Allah. Maka ini bagian dari akidah juga, tauhid, walaupun tidak langsung disebut tauhid atau akidah. Juga di antara faedah, masih yang pertama, mengenal Allah, mengetahui agungnya kekuasaan dan keagungan Allah.
serta menikmati memandang Allah Ta'ala di akhirat kelak. Kedua dari faedah mentadabburi Al-Quran, merealisasikan penghambaan diri yang sebenar-benarnya kepada Allah. Bagaimana merealisasikan ubudiyah yang hakiki kepada Allah dengan mentadabburi Al-Quran? Ya, ketika kita itu fokus dalam mempelajari suatu kalimat, itu sebenarnya kita sama dengan mengikat diri dengan pemilik kalimat itu. Seperti kita ikat diri dengan pemilik kalimat itu. Dan semakin kita memperbanyak fokus dan konsentrasi kalimat itu semakin kita dihabiskan waktu dan diperbudak oleh pemilik kalimat itu. Kasih contoh. Kalau seorang misalnya dia mempelajari lagu atau puisi, ya, lagu atau puisi. Ya, dia pelajari, dia cari maknanya dia. Itu berarti kan dia mengikat hatinya dengan apa yang dia pelajari itu. Ya. Semakin dia merasa pemilik lagu atau pemilik puisi ini pintar, hebat dalam merangkai kalimat sampai dia teliti, maka itu semakin hati itu semakin condong pada pemilik kalimat itu. Tapi ini kan cuma lagu, ini kan cuma puisi, enggak ada apa-apanya. Adapun seseorang ketika dia mentadabburi kalimat Allah, Al-Quran, maka dia merealisasikan penghambaan diri kepada sang pemilik kalimat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik syariat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia rasakan bahwa kalam Allah Azza wa Jalla, Al-Quran, itu kalimat yang luar biasa. Sampai orang-orang asli Arab di zaman Nabi SAW masih hidup pun mereka mengakui itu. Karena nilai kesusastraannya yang begitu tinggi dalam Al-Quran. Maka seseorang ketika dia mentadabburi makna Al-Quran, dia akan mendapatkan dirinya itu tunduk pada pemilik, pada pencipta, pada yang mengatakan ini, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika dia membaca Al-Quran dan menghabiskan waktu dengannya, dia melakukannya dan dia memaknainya betul-betul, maka akan terasa di hatinya kehangatan, penghambaan pada Allah Azza wa Jalla. Itu yang kedua. Ketiga, faedah lainnya yang ketiga, mentarbiyah akal manusia. Akalnya dididik oleh Allah Ta'ala. Ketika manusia ini mendalami Al-Quran, akalnya dididik. Bagaimana kok bisa akalnya dididik? Iya. Antum tidak akan dapatkan orang yang hafalin Al-Quran dan dalamin Al-Quran itu stres di usia senjanya. Enggak ada. Usia senja, usia pensiun, itu banyak orang stres. Stres itu kan enggak harus antum lihat stres itu langsung rambutnya digimbalin terus kayak orang gila, enggak mesti. Stres kan berlevel-level. Antum bingung karena masalah aja udah termasuk bagian dari stres gitu loh. Karena stres kan tekanan. Nah, kalau kita dalamin Al-Quran, segala tekanan hidup itu tidak akan mencederai akal kita sebenarnya. Karena tekanan, pressure dalam hidup ini, apa yang zaman sekarang kita lihat sendiri, akal manusia untuk masalah ibadah, amal, sosial dan seterusnya itu mulai kayak cedera gitu, kayak ada kesalahan dalam berpikir dan logika karena tekanan hidup. Karena manusia itu ketika sudah ditekan stres, emosi berlebih, itu akalnya itu mulai kurang berfungsi dengan baik. Kalap dia, bingung mau apa, bingung. Tapi ternyata orang-orang yang mentadabburi Al-Quran adalah orang-orang yang ketika antum lihat tantangan hidupnya begitu besar, dia tidak terlihat seperti orang yang tertantang hidupnya. Melainkan seperti orang biasa aja, dia kayak nggak punya masalah. Karena apa? Karena masalah itu kerap kali lebih besar ketika akal itu mengecil. Namun ketika akal dipenuhi dengan makna-makna kandungan ayat Al-Quran,
Maka masalah dunia ini kan kecil jadinya. Masalah dunia ini jadi kecil. Jadi kecil karena dia terisi dengan apa yang dia hafal dan difahami dalam Al-Quran. Maka kata Allah Ta'ala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ. Dan kami pasti akan memberikan kalian ujian. Bisyai. Dengan syai. Syai itu artinya apa? Syai sesuatu. Dan bisyai dengan nakirah sini tanpa al menunjukkan dia itu bukan pengagungan malah justru. Karena bisa aja nakirah tanpa al ini bisa sebuah pengagungan, pembesaran, tapi bisa aja sebuah pengecilan karena dalam lafaz syai, bisyai, syai itu syai. Kalau orang Arab kalau bilang, "Akhi, syuya." Syuya itu sejenak, little. Syuya itu bentuk pengecilan dari syai, sebentar. Maka kata Allah, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqs." Kami pasti akan berikan kalian ujian dengan sedikit dari apa? Al-khauf, rasa takut, al-ju', rasa lapar, naqs, kekurangan materi. Minal amwali wal anfusi was thamarat. Dan kenapa Allah Ta'ala mendahulukan di sini dari 3 kategori ujian ini? Kan ada rasa takut, rasa lapar, dan kekurangan. Kenapa dengan urutan ini? Kita lihat urutan pertama, khauf, rasa takut. Urutan yang kedua, ju', rasa lapar. Urutan ketiga, naqs, kekurangan materi, miskin atau kehilangan anggota keluarga atau gimana, atau nggak ada makanan dan seterusnya. Nah, yang pertama khauf. Kenapa khauf? Karena justru itu yang paling besarnya ujian jadinya, yaitu rasa takut. Kenapa itu? Karena di hati, ketika ujian dan musibah udah masuk ke hati dan pikiran, maka jadi lebih besar. Ketika ujian dan musibah mengganggu pikiran, maka pasti yang ada adalah khauf, ketakutan. Ketakutan itu membuat manusia itu tidak mau melangkah. Tidak mau melangkah, enggak berani dia. Maka manusia ketika enggak mau melangkah, dia going nowhere, enggak kemana-mana. Orang ketika takut kan stres karena takut apa takut. Itu akalnya berkurang. Bahkan akalnya kadang-kadang dikhianati oleh bayangan-bayangan yang enggak jelas. Kekhawatiran yang enggak jelas. Sehingga akalnya berkurang. Coba pakai akal yang benar gitu loh. Pakai keyakinan akidah yang benar, maka dia bisa tanpa takut, enggak usah takut. Bismillah. Enggak usah takut. Kemudian rasa lapar, baru yang kedua. Kita tahu kalau orang lapar itu susah diatur. Orang lapar itu bisa bertindak mengerikan gitu loh. Ya. Tapi ujian ketika lapar itu masih lebih ringan dibanding ujian kalau udah sampai hati dengan rasa takutnya. Orang lapar aja itu akalnya itu bisa mulai mengerdil, kecil dan bertindak di luar logika. Apalagi orang yang ketakutan, makin banyak bayang-bayang yang enggak masuk akal. Yang paling ringan naqs, kekurangan. Kalau kekurangan dari harta, kekurangan dari member manusia, kekurangan dari makanan, kalau itu tidak membuat sampai derajat hati kita terserang dengan ujian ini, maka sebenarnya masih fine aja. Antum lihat aja pengemis-pengemis, antum lihat orang-orang miskin atau orang-orang yang jualannya itu, coba ada orang tua pernah temuin di daerah Sunir atau mana gitu. Setiap pagi itu, ini udah tua, mungkin usia 70 sekian sekarang. Pakai apa namanya? Pakai ini yang namanya apa nih kalau diginiin di sini tuh? Pakai pikulan, dipikul apa coba? Jual areng. Sekarang orang mana yang masa pakai areng, Pak? Mana orang yang masa pakai areng? Ya. Penjual gas aja kadang panik kok dengan harga gas dan kelangkaannya. Ini jual areng dan masih hidup sampai sekarang, mungkin ya enggak tahu, mungkin udah mati atau masih hidup enggak tahu, tapi Anda sering lihat beliau ini. Dan orangnya biasa aja, bahagia-bahagia aja. Kenapa? Karena dia enggak khawatir.
Itu harus bedakan antara tidak khawatir, tidak ketakutan dengan tidak punya pikiran. Nah, kalau nggak punya pikiran ini bisa orgil nih, kalau emang ini orang nggak punya pikiran. Tapi ini punya pikiran, namun dia tidak khawatir. Karena apa dia tidak khawatir? Karena akal dia ditarbiyah dengan akidah keyakinan bahwasanya Allah itu maha kaya. Dia ditarbiyah dengan banyak membaca Al-Quran. Dia melihat kisah-kisah orang-orang terdahulu. Dia melihat banyak sekali kaidah-kaidah tauhid dan akidah yang ada di Al-Quran. Akalnya ditarbiyah, akalnya dididik. Maka membaca tafsir Al-Quran itu mendidik akal kita untuk betul-betul bertauhid, tidak mudah stres, tidak jadi sampai gila. Kan nggak ada ahli agama yang dekat dengan Al-Quran jadi gila, nggak ada. Nggak ada orang gara-gara hafal Quran jadi gila, dia nggak ada. Adapun yang antum dengar dari orang gagal mencapai ilmu hikmah, ini karena apa? Ya karena ilmunya aja udah nggak benar gitu loh. Ilmu hikmah buat apa coba? Gara-gara dapat ilmu itu kemudian bisa melihat genderuwo di pohon beringin. Ini kan ilmu nggak benar. Mana ada ilmu seperti itu dalam Islam? Kalau itu emang udah sesat. Tapi Al-Quran itu bisa mentarbiyah akal manusia agar tidak stres. Karena stres itu betul akalnya itu berkurang. Yang keempat dari faedah mentadabbur Al-Quran, menjadi obat bagi penyakit hati. Apapun penyakit hati itu. Keresahan, huzn, kesedihan yang berlarut itu penyakit hati. Hasad, dengki, membenci sama muslim, ini penyakit hati. Ini ada seluruh obatnya di Al-Quran. Ada seluruh obatnya di Al-Quran. Kemudian yang kelima, di antara faedah tadabbur Al-Quran, mendapat banyak sekali ganjaran dan keuntungan melimpah. Ganjaran dan keuntungan melimpah. Tapi ganjaran dari Allah Azza wa Jalla berupa pahala. Ganjaran dari Allah Ta'ala berupa ketenangan hati. Ganjaran dari Allah berupa masa depan yang cerah. Dunia dan akhirat. Juga keuntungan yang melimpah berupa pahala. Keuntungan melimpah. Dengan mentadabburi Al-Quran. Tapi yang keenam, diberikan hidayah, taufik, cahaya, kelapangan dan ketentraman. Jadi dapat penerangan, dapat hidayah, dapat petunjuk. Dia terang hidupnya, menatap hari ini dengan baik, dengan terang, yakin sama Allah Taala. Ketujuh dan ini terakhir, namanya disebut-sebut oleh Allah, dinaungi oleh para malaikat, diturunkan sakinah dan rahmat, serta dijaga dari syaitan. Ini bagi yang mentadabburi Al-Quran. Namanya disebut-sebut oleh Allah, dinaungi oleh para malaikat, diturunkan padanya ketenangan dan kasih sayang Allah, serta dijaga dari syaitan. Ini merupakan faedah dari mentadabburi Al-Quran yang beliau sebut ada 7. Ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hidayah dan petunjuk agar bisa mentadabburi Al-Quran dengan rutin dan baik, dan menjadikan Al-Quran ini memberikan bekas, memberikan efek pada kalbu kita, sehingga hidup kita itu lebih tenang, lebih nikmat. Ya, kalau antum perhatikan di wahana ini misalnya, kenapa banyak dari kita, karakter orang wahana, orang kita ini memang tidak mau banyak urusan dengan tetangga, betul ya. Kemudian banyak dari kita, maksud kita nih orang-orang aneh, udah kayak perumahan elit, kayak orang-orang kota yang dulu kita kenal. Ada tetangga melengos dan kayak nggak mau ketemu sama tetangganya. Ya, beda dengan orang kampung lah. Orang kampung apa-apa sedikit-sedikit sapa, nggak kenal aja bisa sapa gitu. Tapi kita kerap kali, mungkin antum rasakan sendiri, antum lewat, fulan tetangga ini kayak nggak mau ketemu antum, kayak ada masalah sama antum. Dia nggak mau ketemu antum, melengos, atau mungkin langsung tiba-tiba mendadak masuk ke pagernya atau gimana. Itu banyak terjadi di wahana. Kenapa? Orang-orang tuh nggak mau punya interaksi dengan tetangga-tetangga gitu loh. Nggak mau punya interaksi terdekat, kecuali yang memang udah bersahabat sama dia. Karena sebenarnya secara psikologis banyak orang-orang di sini nih,
itu sedang dalam tekanan pressure economical. Sadar nggak sadar, ngaku atau nggak ngaku. Ya, tekanan ekonomi, nggak mau banyak urusan, udah capek dengan urusan dirinya, ekonominya dan keluarganya. Itu banyak sini. Kan usia kerja semua ini nih. Bukan usia sepuh yang tinggal menikmati pensiun dan menikmati kopi hangat atau coklat hangat atau teh manis di pagi hari. Enggak kayak orang dulu di kampung-kampung, enggak. Ini usia produktif yang nanti bayar anak gimana, SPP anak gimana, besok gimana, nanti liburan gimana, itu banyak pikiran-pikiran wahana. Sebenarnya bukan wahana aja. Semua juga gitu sebenarnya. Cuman kalau antum perhatikan bedanya orang kampung dengan orang kita ini, ya di sini bedanya. Ya mungkin kadang kita lihat kita egois enggak sih? Sebenarnya bukan egois atau gimana awalnya, tetapi karena apa? Karena kita itu terbebani dengan pikiran-pikiran dan ekonomi ini. Maka perlu Al-Quran untuk mencairkan sedikit kerasnya kalbu kita ini. Gitu. Ini yang ada. Antum mungkin udah lebih lama daripada Anda di sini merasakan tetangga-tetangga kadang-kadang kayak nggak mau banyak urusan gitu loh sama tetangganya. Bahkan antar teman di masjidnya, Anda sering ngerasain sebagai mungkin dianggap ustadz di sini. Ya, berapa ikhwan yang mungkin nggak begitu dekat misalnya, itu berusaha untuk kabur ketika misal anak keluar, kayak kelihatan gesturnya itu kayak nggak mau nyapa, harus disapa dulu karena mungkin sungkan atau gimana. Ada apa dengan orang-orang sekarang? Sangat beda dengan orang kampung, bener. Beda dengan orang kampung. Kita kayak punya salah gitu sama orang, dan orang itu kayak punya salah sama kita, sehingga jangan sampai ketemu, jangan banyak urusan. Ini orang kampung. Gimana Mas Bro? Ahmad, yang namanya siapa? Beda nggak orang kampung sama sini? Kan? Orang kampung. Orang kampung familiar, ngobrol, ketemu, nyapa, nggak kenal aja disapa, tapi mukanya tahu, bang, gitu. Tapi kalau sini tahu, sampingan, cuman ketemu aja, subhanallah. Ya, ada jemaah sini juga kayak gitu, bahkan tiap hari kita sholat bareng. Beliau kadang-kadang berusaha untuk ketika anak cepet masuk rumah. Kenapa? Kan ada anak mesti, subhanallah, ada kayak gitu. Sampai ikhwan kita juga ada kayak gitu, subhanallah. Kenapa? Ini kayak banyak pikiran nih bapak nih. Kayak bapak banyak pikiran, udah biarin aja lah. Tapi itu kadang membuat aneh kepikiran. Ya, apa salah kita gitu. Atau emang karena beban ekonomi, beban anak, beban cucu, beban ini dan seterusnya. Hidup karena hidup. Kita butuh Al-Quran untuk mencarikan semua ini. Tapi orang-orang kampung bisa kayak gitu sebenarnya bukan karena berarti mereka dekat dengan Al-Quran. Bukan juga, mereka punya problem juga dengan Al-Quran, kurang interaksi dengan Al-Quran, kurang. Ya. Karena apa? Karena familiarnya aja, karena kedekatannya aja, karena sekat-sekat antar pagar mereka dengan pagar lain itu enggak seperti kita ini. Kita privasinya itu lebih ditutup lagi kita. Seperti itu. Ya wallahu alam. Semoga ini bermanfaat buat anda juga antum. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.